Nah, kalian pernah mendengar sebuah ungkapan seperti ini, bahwa akhir hari-hari terakhir tidak diketahui oleh siapapun juga, hanya anak manusia yang terkait dengan konektivitas. Saya kasih tahu, kata-kata itu adalah kata-kata dari buatan orang filosofer pada masa itu yang bertarung dengan guru saya, Jesus Christ, dan mereka kalah, yang kemudian mereka mempergunakan dalil hukum untuk menjatuhkan. Oke, perhatikan ya, dalil hukum dan celah-celah aturan sampai Jesus itu dikondisikan di satu tempat dan terbunuh. Bahkan warga-warga seputar di situ tidak tahu apa yang terjadi karena mereka mendengar bahwa ajarannya baik, tetapi karena tekanan daripada kekuasaan dan juga para pengusaha dan para edukator dari tempat itu yang meneruskan seluruh caranya diobrak-abrik, maka para edukator menciptakan ilmu-ilmu dalil dan bersinggungan dengan hukum yang akhirnya menjatuhkan Jesus. Nah, bedanya adalah mereka para kaum-kaum filosofer yang mencuri apa yang dikatakan Jesus itu tidak menyertakan angka-angka perhitungan daripada kealamian yang menunjukkan bahwa orang itu memang disertai oleh kemampuan yang bisa mendamaikan dan bisa memulihkan. Jadi ketika Jesus datang ke sana, dia kasih tahu ini dampaknya masa lalu, kini, kekinian, dan masa depan. Itu ditentang oleh para kaum-kaum filosofer yang kemudian naik pada semuanya gempar. Tetapi karena digital tidak ada, dia tidak dapat dukungan dari luar. Padahal di luar itu tentang kejayaan edukasi kedamaian itu memang sedang bermasalah, lagi dikudeta oleh orang-orang yang mau mensesar-sesaria konspirasi dan propaganda di luar, tetapi lebih dominan pada jalur keterciptaan kedamaian keseluruhan. Karena kedamaian keseluruhan ternyata memberi dampak, tetapi orang-orang yang tidak suka, termasuk landlord dan trafficking, itu mereka tidak suka. Salah satu kotanya yang dimasuki oleh Jesus Christ. Bahkan sebelumnya itu terkait dengan John the Baptist dan juga terkait Zakaria dan Maleaki. Kabar tentang Zakaria dan Maleaki itulah yang menjadi motivasi bagaimana orang yang sedang terdidik dan mau menjadi kandidat pemimpin setengah dunia pada waktu itu membawa kedamaian terbunuh. Nah, itu cerita aslinya. Yang kemudian para filosofer yang mengajari masyarakat di sana yang mencoba menutupi bagaimana fungsi dan kedatangan Yesus, ya merangkum semua buku dan dipergunakan. Lalu kata-kata yang paling sakti dia pakai adalah dia coba untuk mengalihkan bagaimana perhitungan dan ketepatan waktu, ya kan, berdasarkan ciri-ciri alam dan berdasarkan tanda-tanda alam. Itu sebabnya mereka pada peristiwa setelah itu mereka mencoba untuk mengacak-ngacak alam, mencoba mengatur-ngatur. Nah, itu kerjaan filosofer karena mereka mengkaitkan diri tentang cuci otak, bagaimana berkata-kata, mengolah kata sampai merubah pemikiran orang sampai sistem kepercayaan unconscious ala-ala sihir Mesir dulu. Nah, Jesus dia dombrak semua. Itu sebabnya hukum Musa di bawah segala macam, dia tidak bisa menjatuhkan Jesus Christ. Itulah yang menjadi paten sampai dikatakan begini, bahwa akhir zaman hanya anak manusia saja yang tahu. Dia nggak tahu kalau pribadi bernilai damai itu adalah pribadi anak manusia yang sesungguhnya. Jesus lah. Sampai Jesus berkata, nanti kau ketemu satu lagi, ya kau akan lihat lebih lagi. Kenapa? Karena dia tahu, dia pasti menghadapi. Dia tidak pernah ada rasa takut. Pada waktu itu digital belum melekat seperti sekarang. Sekarang nih yang saya pakai aja digital. Begitu disiar, satu dunia tahu bagaimana ceritanya. Pada waktu itu terjadi gap antara digital dan manusia. Sekarang sudah jadi satu. Lalu para filosofer inilah yang mengedit dan membagikan. Itu sebabnya mereka mempergunakan, mencuri data, membegal data, menjual data. Nah, di kala-kala jurusan pinjol, ya ternyata itu semua terjadi. Lalu siapa yang ngajak? Filosofer. Lalu filosofernya
yang berkoar-koar segala macam dengan bangga, sampai dia tidak tahu aturan terlalu jauh. Engkau boleh mengkritik, tapi hasilkan solusi. Kau hanya bisa mengkritik, tapi solusi untuk mendamaikan nggak bisa. Kenapa? Karena solusi yang kau berikan adalah membuat jalan lain banyak perang dalam berbagai lini. Itulah yang disebut dengan oposisi, ya kan? Bagaimana? Itulah yang disebut dengan presisi, akusisi, dan sisi duanya, yaitu oposisi. Kalau Anda hanya bermain sisi dua, mau timbangan begini, mau timbangan begini, engkau akan menghasilkan ketidakdamaian. Lalu kenapa ketidakdamaian itu dibiayai? Dan biaya untuk mereka adalah biaya yang sangat banyak. Dan di sana adanya cuci uang, membiayai para filosofer di balik pekerjaan mereka. Dan kemudian pembiayaan itu menjadi modal dasar untuk para orang-orang memberikan pinjol-pinjol. Telusuri saja, karena itu satu pola. Itu sebabnya kalau mau bersihkan Indonesia untuk membawa kedamaian, sadar diri, di sini ada nilai asli yang bisa memperdamaikan tingkat lokal sampai tingkat dunia. Pertanyaannya adalah, dia bukan mau jadi pemimpin atau dia nggak cukup mau jadi viral fenomena. Dia mau bertugas jalan bersama dengan Allah. Dan kau, para filosofer, termasuk Rocky Gerung dan kawan-kawan dari dua sisi perpolitikan, kau sudah terbukti, ya bukan terbukti, sudah menunjukkan diri bagaimana kau mempermainkan filosofi dan ajaran untuk mengalihkan justru bukan pada kedamaian, tapi penunda-nunda waktu terjadinya kedamaian yang membuahkan banyak hal terjadi, termasuk perang semakin banyak. Andalah. Itu sebabnya Anda harus cari cepat-cepat orang yang bisa memperdamaikan dan bisa memulihkan. Semakin jurus Anda semakin maju, baik dari sisi yang satu dan sisi yang lainnya, tanpa ada satu titik tengah, yaitu zero yang bisa menyeimbangkan yang dan yin. Anda adalah edukator dari yin. Yin adalah hitam, sedangkan yang adalah putih. Tetapi oleh filosofer sejenis Anda di luar sana yang kemudian dipakaikan kemari juga double, namanya switching. Switching adalah yang putih dibilang hitam, yang hitam dibilang putih. Itu sebabnya ketika yin sudah ditempatkan, yang tahu tempatnya, yang kemudian diolah menjadi sebuah kumparan di mana dimensi itu bisa menembus pada banyak solusi, daripada keterciptaan, dampak buruk dan sakit penyakit sampai mental, dan juga terkait dengan terapan hidup oleh filosofer Anda, ya kan? Filosofer itu di bawah urutannya sampai ke guru-guru, sedangkan saintis dan itu ke atas urutannya pada model intelektual serta aturan manajemen sampai perpolitikan. Konstelasi atas, konstelasi bawah. Anda memimpin yang bawah mau terlalu tinggi. Jangan berharap Rocky Gerung. Masuklah kau.